membahas ya terkait pengendalian infeksi nosokomial itu menjadi suatu hal yang penting ya. Ya, jika dikaitkan kita sebagai ATLM ya yang bertanggung jawab atas validasi sampel ya atau kontaminasi dari sampel laboratorium ya. Kita masuk dulu terkait dengan pengertian dari penyakit menular ya. Mungkin bukan pada materi ini saja ya. Kita membahas terkait penyakit menular mungkin di semester sebelumnya ya. Masuk di topik K3 dulu ya. Mungkin sudah membahas terkait dengan penyakit menular ya. Jadi apa itu penyakit menular ya? Jadi penyakit menular ini adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen ya. Mikroorganisme patogen itu ada beberapa kelompok ya, ada virus, bakteri, parasit, dan jamur ya, yang bisa berpindah ya dari satu individu ke individu yang lainnya ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, untuk penularannya ya, jadi penularannya itu bisa melalui udara, kontak fisik ya, makanan atau minuman yang terkontaminasi, darah, cairan tubuh ya, ataupun melalui vektor ya. Melalui vektor di sini berarti perantara hewan atau serangga ya, bisa berupa nyamuk ya. Nah, dan penyakit ini ya masih menjadi permasalahan kesehatan ya. Kenapa? Karena menyebar dengan cepat ya dan bisa berpotensi terjadinya kejadian luar biasa ya sampai ke pandemi ya seperti yang beberapa tahun sebelumnya ya, pandemi COVID-19 itu adalah penyakit menular ya, satu penyakit menular dan menjadi pandemi ya karena terjadi di secara global di beberapa negara ya. Ya, jadi sebelum kita lanjut ya, jadi kita harus tahu dulu ya terkait dengan karakteristik ya. Jadi karakteristik dari penyakit menular ini. Jadi untuk karakteristik penyakit menular ini itu bisa dibedakan berdasarkan manifestasi klinik ya. Dan juga penyakit menular ini juga bisa dikenali ya dengan beberapa sifat ya dalam penularannya ya. Jadi dibedakan dengan karakteristik tertentu ya terkait penyakit menular ini ya. Jadi sebenarnya untuk penyakit menular ini ya dari satu orang ke yang lainnya itu biasanya penentunya adalah tiga faktor ya, tiga ada faktor agen ya ataupun penyebab penyakit ya, faktor host ya, faktor host berarti kemampuan dari host itu ya dalam menghadapi ya atau kemampuan individu itu menghadapi jika ada agen asing ya dalam artian ini mikroorganisme ya dan berkaitan dengan daya tahan tubuh seseorang ya. Dan juga ada faktor jalan penularan ya atau route of transmission ya atau penularan penyakit ya dari yang dilihat dari potensi infeksi yang ditularkan ya apakah bisa menjadi wabah atau tidak ya. Jadi untuk karakteristiknya sendiri ya ini dibedakan berdasarkan manifestasi klinik ya dari karakteristik penyakit menular ini ya. Jadi ada beberapa ya di sini yang bisa dilihat. Jadi ada spektrum dari penyakit menular ini. Spektrum ini diartikan sebagai di mana pada proses penyakit menular itu biasanya ya dijumpai sebagai manifestasi klinik ya. Jadi ada gejala klinik ya mungkin yang tidak tampak ya sampai keadaan berat ya yang disertai dengan komplikasi ya. Komplikasi ya jadi bisa berakhir cacat ataupun bisa meninggal dunia ya. Jadi untuk akhir ya dari proses penyakit ini bisa saja sembuh, cacat ataupun meninggal ya. Nah,
Terus proses penyembuhan juga bisa dengan lengkap ya, bisa sembuh total ataupun bisa sembuhnya itu hanya dengan gejala sisa ya. Nah, jadi ada juga seseorang yang jadinya itu karier ya. Jadi apa? Kuman itu masih ada di dalam tubuh ya, tapi tidak menimbulkan penyakit. Dia akan menimbulkan penyakit apa? Jadi akan berbentuk dorman ya atau resisten ya. Kapan daya tahan tubuh seseorang rendah ya, atau menurun, nah itu baru aktif kembali. Jadi ada yang penyakit ya yang menyebabkan seseorang itu menjadi karer ya. Terus ada infeksi terselubung ya tanpa gejala klinis ya. Nah, jadi dalam keadaan ini ya, jadi penyakit itu tidak menampakkan gejala yang secara jelas ya, ataupun nyata seperti gejala klinis ya, sehingga agak sulit untuk didiagnosa tanpa cara tertentu ya. Jadi harus dilakukan tes ya untuk mengetahui ya apakah seseorang itu ada terinfeksi atau tidak ya. Misalnya di sini ada tes tuberkulin ataupun dilakukan kultur ya. Ataupun dilakukan pemeriksaan antibodi ya ataupun pemeriksaan lainnya ya. Terus terkait dengan sumber penularan. Jadi sumber penularan di sini ya merupakan tempat atau media yang dijadikan ya suatu penyakit untuk bisa menyebar kepada seseorang ya. Jadi untuk cara penularannya itu pada seseorang tergantung ya, bisa kontak langsung ya, tidak langsung melalui udara, makanan, minuman ataupun melalui vektor ya. Karena misalnya di dalam tubuh seseorang ya, apabila suatu penyakit itu masuk ke dalam tubuh atau kuman masuk ke dalam tubuh itu tidak bisa langsung memberikan reaksi ya, tapi ada reaksi perlindungan dulu ya dari tubuh kita sendiri ya. Jadi ada antibodi di sini ya. Nah, jadi di sini ada apa reaksi perlindungan yang disebut infektivitas ya. Jadi kemampuan infektivitas di sini kemampuan agen ya untuk masuk ke dan berkembang biak untuk menghasilkan infeksi di dalam tubuh ya, atau di sini menyebabkan patogenesis ya, jika suatu bakteri ya atau kuman ya masuk ke dalam tubuh ya. Nah, kalau berbicara patogenesis itu berarti kemampuan dari kuman tersebut ya untuk menghasilkan penyakit ya. Jadi sudah menimbulkan penyakit dan gejala klinis ya. Nah, nanti akan muncul virulensi ya. Nah, virulensi di sini bagaimana nilai proporsi penderita ya dengan gejala klinis yang jelas ya terhadap penderita dengan menunjukkan gejala klinis ya. Nah, nanti akan tubuh itu akan merespon ya dengan imunogenisitasnya adalah kemampuan untuk menghasilkan kekebalan tubuh. Jadi nggak serta merta ya ini itu langsung menimbulkan penyakit ya dalam tubuh, tapi ada respon imunitas tubuh dulu ya apabila ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi semua semua mikroorganisme ya yang masuk ke dalam tubuh itu akan dianggap benda asing ya, dan akan dilakukan perlawanan oleh imunitas tubuh ya. Nah, terus penyakit menular ini juga ya, jadi memiliki beberapa sifat-sifat ya dalam penularannya ya. Jadi ada di sini meliputi waktu generasi ya atau generation time ya. Jadi waktu masa ini disebut masa antara masuknya penyakit ya, ada pejamu tertentu ya sampai masa kemampuan maksimal pejamu tersebut untuk dapat menularkan penyakit ya. Jadi hal ini sangat penting ya terkait dengan proses penularan ya. Nah, karena di perbedaan masa tuntas ini ditentukan oleh masuknya unsur mikroorganisme sampai menimbulkan gejala penyakit yang biasanya tidak dapat ditentukan
dengan gejala ya yang terselubung ya. Sedangkan untuk waktu generasi ini, untuk waktu masuk ya dari unsur penyebab penyakit sampai timbul kemampuan penyakit untuk menularkan ya. Nah, menularkan penyakit tanpa menimbulkan gejala klinis. Jadi masih terselubung di sini ya. Jadi belum menunjukkan gejala klinis. Terus ada herd immunity atau kekebalan ya. Kekebalan tubuh ya. Jadi di mana kekebalan ini kemampuan daya tahan tubuh ya suatu kelompok ya terhadap penyebaran penyakit menular ya yang didasarkan dengan tingkat kekebalan eh, sejumlah anggota kelompok. Jadi sebenarnya herd immunity ini adalah faktor utama dalam kejadian wabah ya di masyarakatnya. Jadi ini ada masuknya di kelompok masyarakat ya, ataupun kelangsungan penyakit pada kelompok penyakit tertentu ya. Terus ada namanya angka serangan atau attack rate ya. Jadi sejumlah kasus yang berkembang atau muncul ya dalam satu satuan waktu tertentu ya di kalangan anggota kelompok yang memiliki kontak serta memiliki resiko kerentanan ya terhadap penyakit tertentu ya. Jadi sebenarnya untuk angka serangan ini tujuannya itu untuk bisa menganalisis tingkat penularan ya dan tingkat keterancaman ya keluarga ya di mana ada konsep ya ada konsep keluarga ataupun sistem hubungan keluarga dengan masyarakat ataupun hubungan individu dalam kehidupan sehari-hari pada kelompok populasi tertentu. Ini merupakan salah satu unit epidemiologi ya tempat penularan penyakit itu sedang terjadi ya. Ini adalah beberapa karakteristik dari penyakit menular itu. Ya, jadi ini ada agen penyakit menular ya. Jadi kita ketahui ya ada beberapa agen penyakit menular ya. Ada virus, bakteri, parasit ataupun jamur ya. Jadi masing-masing dari agen ini akan menimbulkan penyakit yang berbeda-beda ya. Mungkin kita bahas dulu ya terkait dengan jadi sebenarnya ada bakteri ya. Kayaknya slide saya ini hilang ya. Jadi sebenarnya untuk agen pertama itu adalah virus ya. Nah, ini virus. Jadi virus ini memiliki beberapa karakteristik ya. Jadi ukurannya sangat kecil ya dan berkembang biak di dalam sel inang ya. Jadi untuk virus ini tidak memiliki struktur sel yang lengkap ya. Jadi untuk virus itu menggunakan sel inang ya untuk bisa memperbanyak diri atau replikasi ya. Ya infeksinya itu bermacam-macam ya tingkatannya mulai ringan sampai berat ya. Untuk virus ini ya penyakit yang disebabkan oleh virus jadi influenza, hepatitis ya, demam berdarah, COVID-19 ya itu adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Jadi untuk DBD itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ya, namun vektornya itu adalah nyamuk ya. Nyamuk Aedes aegypti. Jadi DBD itu bukan parasit ya, disebabkan oleh parasit tapi itu adalah virus ya. Nah, seperti rabies juga ya. Rabies atau disebut penyakit anjing gila ataupun penyakit lainnya yang disebabkan oleh virus ya. Terus ada bakteri ya. Bakteri ya, kalau bakteri itu kan kuman atau mikroorganisme tunggal ya
dan hidup secara bebas ya, ataupun sebagai parasit yang pada organisme atau pada seseorang ya. Jadi untuk bakteri sendiri ini sendiri jadi tidak semuanya sebenarnya adalah patogen ya. Ya, kalau yang patogen ini yang bisa menyebabkan penyakit di tubuh manusia ya. Jadi untuk bakteri sendiri ya ada beberapa penyakit ya yang disebabkan oleh bakteri seperti tuberkulosis ya, ada tifoid ya, terus ada beberapa bakteri ya yang bisa menyebabkan penyakit ya, seperti di sini adalah salmonellosis ya. Jadi disebabkan oleh bakteri salmonella ya yang bisa menyebabkan peradangan ya atau pada saluran pencernaan ya. Jadi akan merusak usus ya. Yang menyebabkan kolera misalnya bakterinya adalah Vibrio cholerae ya. Nah, itu yang biasa menyebabkan apa? Kolera ya. Nah, terus untuk bakteri itu dapat menular ya melalui makanan, minuman yang terkontaminasi ya. Lanjut kita masuk ke parasit ya. Jadi untuk parasit ini ya yang menyebabkan penyakit pada manusia ya. Jadi yang termasuk di sini ada protozoa ya, helminthiasis atau penyakit yang disebabkan oleh kecacingan ya atau ektoparasit ya seperti kutu ya. Ya, jadi penyakit-penyakit itu apa saja? Jadi ada malaria ya, amfibiasis ya, ataupun kecacingan ya. Sedangkan untuk penularannya sendiri itu bisa melalui makanan ataupun air yang terkontaminasi ya, tanah yang tercemar ataupun karena gigitan vektor seperti nyamuk ya. Jadi karena ada vektor vektor gigitan vektor di sini seperti nyamuk ya itu adalah agen yang bersumber dari parasit ya. Jamur ya, selanjutnya itu adalah jamur ya. Jadi untuk jamur sendiri ini ya menyerangnya itu biasanya area permukaan ya. Jadi untuk jamur ini dia sukanya ya hidupnya itu di lingkungan yang lembab ya dan berkembang biak melalui spora ya. Jadi perkembangbiakannya itu melalui jadi bentuk jamur itu ada berbentuk hifa ya yang berbentuk batang dan berbentuk spora ya. Jadi sebagiannya memang ada yang tidak berbahaya, namun ada yang menimbulkan infeksi pada manusia ya apabila misalnya daya tahan tubuh seseorang itu lemah ya. Jadi untuk infeksi jamur ini bisa menyerang kulit, kuku, rambut ya ataupun organ dalam lainnya. Contohnya di sini ya antara lain di sini ada kandidiasis ya atau dermatofitosis ya. Ini bisa penular melalui kontak langsung penderita ya, benda terkontaminasi ataupun lingkungan lembab yang tidak higien ya. Jadi identiknya jamur itu sukanya ya tempat yang atau lingkungan yang lembab ya. Jadi jamur dapat menyebabkan penyakit ya sampai cukup parah ya. Jadi bisa di sini penyakitnya adalah mikosis ya yang langsung menyerang kulit. Nah, ada yang mikotoksitosis ya. Di sini karena mengonsumsi toksin dari jamur yang ada dalam produk makanan ya. Jadi ini ada beberapa agen dari penyakit menular. Cara penularan ya ini ada 4 ya poin utama dari cara penularan dari penyakit menular ini ya. Jadi untuk terkait penularan ini itu adalah proses perpindahan ya agen infeksius ini dari pejamu atau orang yang terinfeksi ke pejamu yang rentan atau orang yang berisiko ya. Jadi perbedaannya di sini ya ada apa namanya penularan ya. Jadi dibedakan itu penularan langsung ataupun secara tidak langsung ya. Jadi bisa diketahui ini apakah ada perantara ataupun tidak ada perantara ya dari proses perpindahan ya agen penyakit tersebut ya. Ini kita lihat dulu ya. Jadi ada penularan melalui kontak langsung ya. Kontak langsung itu bisa terjadi apabila agen patogen itu berpindah secara langsung ya dari satu orang ke orang yang lain ya dengan kondisi di sini rentan ya atau kontak fisik ya tanpa perantara. Ya, jadi contohnya di sini ya berjabat tangan ya,
berpelukan ataupun lainnya yang ada kontak langsung ya. Ya, jadi biasanya ya untuk lokus atau tempat dari penularan ini biasanya apa namanya, terjadi apabila ada kulit yang rusak atau robek ya, jadi luka terbuka ya dari cairan tubuh ya, atau ada kontak erat ya dalam jangka waktu tertentu. Jadi bisa memungkinkan ya agen penyakit ini masuk ke dalam tubuh ya seseorang. Terus melalui udara ya atau droplet airborne ya, ini biasanya penyakit TB ya yang bisa di penularannya melalui percikan droplet ya. Jadi biasanya droplet ini dihasilkan pada saat batuk, bersin, berbicara, ya, ataupun bernapas ya. Jadi percikan udara itu terhirup ke orang lain ya. Jadi pada penularan airborne ini ya, jadi partikel patogen yang kecil itu ya bisa bertahan lama di udara ya dan menyebar ke jarak atau ke tempat yang lebih jauh. Jadi resiko penularannya itu kalau misalnya pada di ruang tertutup atau ventilasi yang tidak baik ya, itu resiko penularannya lebih tinggi ya. Terus ada penularan melalui makanan ya, makanan ataupun minuman ya. Jadi proses suatu agen patogen itu ke dalam masuk ke dalam tubuh ya melalui pencernaan itu karena konsumsi ya makanan atau minuman yang terkontaminasi ya. Ya, kontaminasi ini berasal dari mana? Ya bisa dari pengolahan yang tidak higien ya, atau penggunaan air yang tercemar ataupun penyimpanan yang tidak higien ya. Jadi penularan ini melalui jalur fekal oral yang ya istilahnya itu jalur fekal oral ya, yaitu ketika kuman ya dari tinja ya misalnya dari feses mencemari makanan ataupun minuman yang setelah itu tertelan ya oleh orang lain ya. Yang keempat itu adalah melalui vektor ya. Jadi vektor di sini bisa nyamuk, lalat ataupun hewan-hewan lainnya ya. Jadi penularan ini apabila suatu agen penyakit itu ditularkan dengan organisme yang lain ya, organisme hidup yang lain, jadi bisa nyamuk, lalat, tikus ya ataupun serangga lainnya ya. Jadi vektor ini akan membawa kuman patogen itu ke seseorang ya. Jadi di sini masuk dalam penularan mekanis ya, apabila kuman itu menempel pada vektor ya tanpa mengalami perkembangan ya. Jadi ada vektor yang kuman itu enggak berkembang di dalam vektor itu ya. Nah, misalnya di sini nyamuk apa tikus, kecoa ya. Jadi kuman itu enggak berkembang di dalam tubuh vektornya ya. Nah, kalau penularan biologis yaitu agen patogen itu mengalami sebagian siklus hidup di dalam tubuh vektor ya ke orang lain. Jadi dalam siklus penularan itu sangat penting ya. Contohnya di sini yang di dalam tubuh nyamuk ya, penularan yang ada dalam tubuh nyamuk itu memang bakteri apa patogen itu ya. Patogen itu misalnya di sini adalah infeksi DBD ya yang disebabkan oleh vektornya itu adalah nyamuk. Jadi terjadi perkembangbiakan di dalam tubuh nyamuk ya, lalu ditularkan ke seseorang ya, gitu ya. Sekarang kita masuk ke faktor risiko penyakit menular ya. Jadi faktor risiko penyakit menular, jadi ada beberapa faktor ya yang menjadi risiko penyakit menular. Ada faktor lingkungan ya, ada faktor perilaku ataupun faktor dari hostnya itu sendiri ya. Jadi untuk faktor lingkungan itu ya mempengaruhi ya keberlangsungan hidup ataupun penularan dari mikroorganisme ya. Ini ada sanitasi dan kebersihan lingkungan ya, sanitasi ya karena misalnya air bersih ya sangat penting ya dalam kehidupan ya, sanitasi yang baik. Air bersih apabila tidak memenuhi persyaratan ya otomatis akan menyebabkan penyakit seperti risiko diare, tifoid ataupun lainnya ya. Ya, jadi kalau berbicara sanitasi itu ada 4 poin ya, ada 4 poin yang penting ya. Jadi ada
sampah ya, pengolahan sampah, air bersih, pembuangan limbah maupun feses ya. Nah, terus ada kepadatan hunian ya. Ya, kalau kepadatan hunian itu berarti rumahnya kondisinya sempit ya karena hunian yang padat ataupun ventilasi yang buruk ya di rumah, yaitu memudahkan misalnya transmisi atau penularan penyakit melalui airborne atau droplet ya. Iklim dan kondisi geografis ya. Iklim ya dan kondisi geografis ya. Jadi misalnya curah hujan yang tinggi itu bisa meningkatkan populasi dari nyamuk ya seperti malaria ataupun DBD ya. Suhu ataupun kelembapan yang tinggi itu akan mendukung pertumbuhan dari suatu mikroorganisme ya. Terus ada fasilitas dan pelayanan kesehatan ya. Kalau berbicara fasilitas dan pelayanan kesehatan berarti terkait dengan sterilisasi ya, sterilisasi pada alat-alat kesehatan digunakan dan bagaimana pengelolaan limbah medis ya yang ada pada pasienkes supaya menghindari adanya transmisi silang atau kontaminasi silang. Faktor perilaku ya, ada faktor perilaku di sini, ada personal hygiene ya. Personal hygiene ya berarti contohnya ya mencuci tangan ya, CTPS ya. Bagaimana menerapkan personal hygiene yang baik ya. Contohnya di sini CTPS ya, terus ada perilaku seksual yang beresiko ya. Jadi ada bergonta-ganti pasangan ya, itu bisa menyebabkan penyakit menular ya seperti uh, IMS ya ataupun HIV/AIDS ya. Kebiasaan tidak sehat ini ya kebiasaan yang menjadi faktor risiko ya suatu penyakit ya, bisa karena kebiasaan rokok ya, konsumsi alkohol ataupun yang lainnya ya. Terus ketidakpatuhan terhadap imunisasi ya. Jadi biasanya penolakan atau tidak dilakukan imunisasi itu bisa menurunkan kekebalan ya ataupun herd immunity. Faktor yang selanjutnya ya, faktor host ya atau daya tahan tubuh. Faktor host ini ada 4 poin yang penting ya. Jadi ada usia, status gizi, komorbid ataupun status imunisasi ya. Dilihat dari usia ya, kelompok yang beresiko di situ adalah bayi maupun lansia ya karena sistem imun yang lemah ya. Jadi usia menjadi faktor ya. Terus status gizi ya. Kalau terjadi malnutrisi, yaitu akan menurunkan sistem imun ya, imun tubuh yaitu imun humoral dan seluler ya. Kalau misalnya anak dengan kondisi gizi buruk, ya otomatis akan lebih mudah terinfeksi dengan penyakit menular. Ya. Komorbid ya, selanjutnya adalah komorbid. Berarti komorbid ini adalah penyakit biasanya ada penyakit tidak menular ya di dalam tubuh seseorang ya seperti diabetes, hipertensi itu akan memiliki resiko infeksi lebih tinggi ya pada penyakit ya, penyakit tertentu misalnya penyakit TB ya ataupun penyakit lainnya ya. Jadi ada penyakit tertentu yang terjadi pada seseorang ya sehingga penyakit menular itu akan lebih mudah untuk masuk ya. Terus status imunisasi ya, status imunisasi juga menjadi penting ya, karena kalau misalnya imunisasi tidak lengkap, yaitu akan lebih rentan terhadap penyakit-penyakit tertentu ya, misalnya di situ adalah penyakit campak ya. Ya itu terkait dengan faktor resiko ya, kejadian penyakit menular. Ya, selanjutnya adalah bagaimana upaya pencegahan dari penyakit menular ini. Jadi ada beberapa upaya pencegahan penyakit menular ya, bisa dengan dilakukan imunisasi ya, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS maupun apa, sanitasi lingkungan ya, sanitasi lingkungan yang
baik ya. Ini kita bahas satu persatu. Ya, jadi yang pertama itu adalah imunisasi ya. Jadi apa itu imunisasi? Ya, jadi imunisasi itu pemberian vaksin ya untuk merangsang pembentukan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Jadi sebenarnya pada imunisasi itu adalah memasukkan agen penyakit ya, tapi agen penyakit itu sudah dilemahkan ya. Tujuannya untuk apa? Supaya merangsang ya adanya kekebalan tubuh ya atau imun tubuh pada seseorang. Jadi apabila terjadi infeksi berulang ya, maka sudah ada kekebalan tubuh yang terbentuk ya. Jadi di sini fungsi dari imunisasi ini jadi bisa meningkatkan kekebalan tubuh ya seseorang ya, membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, ataupun bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian karena setelah imunisasi maka akan terbentuk kekebalan tubuh ya apabila terjadi infeksi dengan penyakit tertentu ya sesuai dengan imunisasi yang diberikan. Terus ada PHBS ya. Jadi PHBS ini ya bagaimana menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Jadi di sini tujuannya untuk menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit ya. Jadi komponen apa saja yang ada pada PHBS? Itu ada CTPS ya. Cuci tangan pakai sabun ya. Penggunaan air bersih, mengkonsumsi makanan sehat dan higienis ya. Tidak merokok ya dan menggunakan jamban yang sehat. Ini adalah komponen yang ada pada PHBS ya. Karena ternyata ya cuci tangan itu ya harusnya pakai sabun ya CTPS ya. Jadi praktek CTPS ini terbukti bisa menurunkan resiko diare ataupun penyakit menular yang lainnya seperti ISPA ya dengan signifikan. Jadi dalam PPI ya hand hygiene ini merupakan standar ya ataupun gold standar dalam pencegahan infeksi ya. Jadi apa-apa tangan kita sudah menyentuh bahan-bahan yang infeksius ya, itu langsung cuci tangan dengan sabun ya. Jadi menerapkan juga ya cuci tangan yang benar ya. Jadi ada beberapa langkah untuk cuci tangan yang benar ya. Jadi diterapkan CTPS dan menerapkan cuci tangan yang benar ya. Selanjutnya itu adalah ada sanitasi lingkungan ya. Jadi faktor sanitasi lingkungan juga itu sangat penting ya. Nah, karena dengan sanitasi yang baik itu bisa mencegah berkembang biaknya mikroorganisme dan vektor penyakit ya. Jadi di sini ya untuk sanitasi itu ya ada 4 poin ya. Penyediaan air bersih ya sesuai dengan syarat mikrobiologis ya. Pengelolaan limbah ya baik domestik, limbah rumah tangga ataupun limbah medis ya, pengendalian vektor ya. Jadi bisa dilakukan dengan 3M ya. Menguras, menutup atau sampai mengubur ya. Terus pencahayaan dan ventilasi rumah yang harus baik ya. Jadi sanitasi yang buruk ya ini berhubungan dengan peningkatan penyakit berbasis air ya. Bisa terjadi kolera ya yang disebabkan karena Vibrio cholerae ini ya. Jadi sanitasi lingkungan juga perbaikan sanitasi lingkungan ya menjadi salah satu faktor dalam pencegahan penyakit menular. Ya, sedangkan terkait dengan upaya pengendalian ya terkait untuk upaya pengendalian penyakit menular itu ada 4 ya yang bisa dilakukan yaitu yang pertama melalui deteksi dini ya ataupun surveillance. Ini tujuannya apa ya untuk menemukan kasus atau faktor resiko sedini mungkin ya sebelum penyakit itu menjadi wabah ya. Jadi mendeteksi kasus dengan cepat ya, mencegah penyebaran ya. Jadi menemukan intervensi tepat ya. Nah, jadi menemukan penyakit lebih awal ya. Nah, ini digunakan supaya tidak terjadi wabah ya. Jadi surveillance ini dilakukan sebagai pemantauan yang sistematis ya untuk kasus penyakit ya. Jadi dilakukan pelaporan rutin dari Fasyankes ya. Jadi dari dinas kabupaten ke provinsi ya, dengan sistem yang terintegrasi ya.
Jadi di sini untuk mencegah supaya penyakit itu tidak menjadi wabah ya di suatu tempat ya. Terus kedua ada isolasi ya ataupun karantina. Jadi isolasi dan karantina orang yang sudah sakit agar tidak menulari orang yang sehat ya. Jadi ini merupakan upaya utama dalam pengendalian penyakit menular ya. Jadi tujuannya untuk memutus rantai penularan ya. Jadi di sini memisahkan individu berisiko dari masyarakat ya. Jadi isolasi ini pemisahan orang sakit ya atau yang terkonfirmasi positif ya dari orang sehat di Pasyankes ya untuk mendapat perawatan dan pencegahan penyebaran. Mungkin kita tidak asing lagi ya mendengar isolasi ini mungkin di waktu zaman COVID-19 kemarin ya. Banyak yang diisolasi ataupun di karantina ya. Sedangkan untuk karantina itu biasanya diterapkan pada individu sehat tapi beresiko tinggi ya seperti kontak erat dengan kasus konfirmasi ya. Jadi biasanya ini dilakukan ya misalnya ya untuk para pemudik ya dari daerah endemik ya. Jadi selama 14 hari itu untuk memantau gejala ya. Jadi biasanya untuk karantina itu bisa mandiri di rumah ya dengan kamar terpisah ya ataupun dibantu oleh pemantauan oleh puskesmas ya ataupun dari petugas kesehatan yaitu mungkin istilah-istilah ini tidak asing ya didengar di waktu zaman-zaman COVID kemarin ya pandemi COVID ya. Terus di upaya pengendalian lain ya ada pengobatan dan tata laksana ya. Jadi pengobatan ini berarti tujuannya untuk menyembuhkan penderita dan menghentikan penularan ya. Jadi biasanya proses ini dimulai dari penemuan kasus aktif ya di Pasyankes ya, terus dilakukan epidemiologi ya penyelidikan ya, terus dilakukan pengobatan ya jika diperlukan serta pemberian obat pencegahan ataupun imunisasi ya pasca pengobatan untuk kelompok-kelompok yang rentan ya. Dan dilakukan pengendalian vektor ya. Ini tujuannya untuk menekan populasi pembawa penyakit ya. Jadi di sini ada beberapa vektor ya. Jadi vektor ada nyamuk Aedes aegypti yang sebagai penyebab DBD, Anopheles untuk malaria ya. Tikus itu penyakitnya ada leptospirosis ya. Ini sebagai agar tujuannya untuk tidak menjadi resiko penularan penyakit menular ya di suatu wilayah ya. Jadi di sini harus ada pengendalian vektor itu melalui pendekatan pengendalian vektor terpadu atau PVT ya. Jadi ada pengelolaan lingkungan fisik ya. Bisa misalnya dengan 3M ini, gerakan 3M ini ya, menguras, menutup dan mendaur ulang ya tempat genangan air. Bisa dengan penggunaan agen biologis ya, bisa menggunakan larva ya. Terus kimiawi ya, bisa menggunakan pestisida ya seperti fogging ya ataupun indoor residual ya. Dan yang paling penting di sini adanya perubahan perilaku masyarakat ya. Untuk dalam upaya pengendalian vektor ini. Ya, jadi dalam penyakit menular ini ya, dalam penyakit menular ini ada memang harus ada partisipasi ya baik tenaga kesehatan, masyarakat ataupun pemerintah ya dalam pengendalian penyakit menular ini. Jadi merupakan suatu upaya yang kompleks ya. Jadi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak ya. Ini tujuannya apa? Untuk mencegah penyebaran penyakit menular ini ya sehingga tidak hanya bergantung pada Pasyankes saja tapi peran aktif ya baik dari masyarakat maupun pemerintah ya. Jadi untuk peran tenaga kesehatan di sini bisa melakukan ya deteksi dini dan surveillance penyakit ya. Tenaga kesehatan bisa melakukan diagnosis ya dan pengobatan kasus ya, edukasi ke masyarakat terkait pencegahan penyakit pada masyarakat ya, melakukan imunisasi ya dan
program kesehatan. Ini adalah beberapa peran tenaga kesehatan ya. Terus untuk peran masyarakat itu sendiri, ya, jadi dengan menerapkan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat ya, mengikuti imunisasi ya dan anjuran kesehatan, ya, menjaga kebersihan lingkungan atau memperbaiki sanitasi lingkungan ya, terus berpartisipasi aktif dalam program kesehatan ya. Sedangkan untuk peran pemerintah di sini, ya jadi pemerintah itu bisa menyusun beberapa regulasi ataupun kebijakan kesehatan ya terkait dengan pencegahan penyakit menular ya. Jadi menyediakan fasilitas ya, tenaga ataupun vaksin ya untuk masyarakat ya. Koordinasi ya, jadi koordinasi di sini bisa dilakukan dengan lintas sektor ya, bukan hanya kesehatan saja, lintas kesehatan aja, tapi lintas lingkungan ya, pengelola lingkungan ya, jadi saling berkoordinasi ya. Jadi pemerintah juga bisa melakukan program pencegahan penyakit ya secara nasional dengan melalui kampanye-kampanye kesehatan ya. Dan secara spesifiknya ya, jadi pemerintah itu bisa membuat peran strategis ya dalam pengendalian penyakit. Ya. Jadi ada perencanaan program ataupun penguatan dari sistem kesehatan ya. Regulasi ya, regulasi yang di sini ya pemerintah bertanggung jawab menyusun regulasi ataupun pedoman teknis terkait PPI ya. Jadi ada surveillance ya, epidemiologi ataupun penanggulangan KLB ya. Jadi pemerintah di sini menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, ya tenaga kesehatan, obat ataupun alat kesehatan. Ya tujuannya apa? Untuk bisa mengendalikan penyakit menular ya. Dan penyediaan ini harus merata di seluruh wilayah ya. Jadi pemerintah juga di sini berkoordinasi lintas sektor ya. Bisa dalam upaya pemberian edukasi kesehatan pada masyarakat ya, jadi bisa lintas institusi ya, institusi pendidikan, media ataupun organisasi-organisasi masyarakat ya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesadaran publik ya terhadap pentingnya pencegahan penyakit menular ya. Jadi dalam pengendalian penyakit menular ini memang butuh keterlibatan ya berbagai pihak ya untuk mengendalikan penyakit menular ini. Ya, jadi dalam upaya pengendalian ini ada juga tantangan ya yang bisa menjadi ya dalam tantangan ya dalam pencegahan pengendalian penyakit menular ini. Yang pertama itu kurangnya kesadaran masyarakat ya, kurangnya kesadaran masyarakat ini, jadi masyarakat masih rendah atau minim dalam menerapkan PHBS ya, seperti cuci tangan, sanitasi ataupun imunisasi. Ya faktor-faktor ya yang berlaku pada masyarakat ya seperti faktor sosial, budaya ataupun tingkat pendidikan ya itu juga masih minim ya. Terus masih minim ya terkait edukasi kesehatan ataupun literasi kesehatan dan partisipasi masyarakat ya. Jadi ini masih minim ya pada masyarakat, sehingga pentingnya itu edukasi ya berkelanjutan atau berkesinambungan ya untuk meningkatkan pengetahuan ataupun meningkatkan partisipasi masyarakat ya dalam menerapkan PHBS. Terus apalagi ya, jadi di sini ada misinformasi ya atau adanya hoax kesehatan ya. Nah, jadi ini juga menjadi tantangan ya di era digital ini ya. Jadi sangat banyak informasi-informasi yang tidak valid atau tidak sesuai dengan yang beredar ya di media sosial, baik itu terkait dengan vaksin ataupun pengobatan ya. Jadi hal ini bisa menyebabkan ya ketakutan atau keraguan masyarakat ya, kalau misalnya informasi yang tidak valid ini atau hoax ini tersebar ya di media sosial ya. Terus bisa terjadi penolakan vaksin ya dan terapi medis ya pada masyarakat ya. Terus rendahnya literasi digital atau kepercayaan publik ya. Nah ini juga menjadi tantangan ya
Kalau misalnya kurangnya literasi digital itu masyarakat sulit membedakan informasi yang valid ya ataupun masyarakat yang yang informasi manipulatif ya. Jadi otomatis di sini akan menyebabkan ya penolakan vaksinasi ataupun tindakan medis ya oleh masyarakat ya. Otomatis ini akan memperburuk ya dan meningkatkan angka kejadian penyakit menular ya sehingga bisa menghambat tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok ya. Terus mesti keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan ya. Ya, terus di sini ada beberapa ya fasilitas kesehatan seperti saran diagnostik ataupun lab belum merata ya. Jadi misalnya di daerah-daerah terpencil mungkin masih terbatas untuk fasilitas labnya ya. Jadi sehingga untuk diagnosis masih sangat minim ya. Terus kurangnya tenaga-tenaga kesehatan ya seperti dokter, perawat ataupun tenaga analis ya. Terus apalagi ada keterbatasan ya, keterlambatan deteksi dini ya sebagai respon wabah ya. Jadi ada beberapa tantangan ya, keterlambatan deteksi dini ya dan respon wabah ya itu masih menjadi tantangan ya dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Sebenarnya masih ada ya terkait dengan resistensi antimikroba ya. Resistensi ini merupakan kondisi apabila mikroorganisme ini tidak lagi responsif ya atau tidak merespon lagi obat yang efektif untuk mengobati infeksi. Ini biasanya terkait dengan penyalahgunaan antibiotik ya. Kalau menggunakan antibiotik yang tidak sesuai resep ya dan menghentikan terapi sebelum waktunya ya. Hal ini yang biasanya menyebabkan terjadinya resistensi obat ya. Jadi penggunaan antibiotik yang tidak rasional ya. Terus ini bisa meningkatkan infeksi bakteri yang resisten ya. Apa dampaknya? Pengobatan itu biaya pengobatan akan semakin tinggi ya dan risiko kematian semakin meningkat karena pengobatan yang diberikan dengan obat-obat tertentu sudah tidak mempan lagi ya karena sudah terjadi resisten obat ya. Terus ada mobilitas penduduk ya, tantangan yang lain mobilitas penduduk yang tinggi ya karena adanya pergerakan atau perpindahan ya atau perjalanan cepat antar wilayah ataupun antar negara ya. Jadi ini bisa memungkinkan ya bakteri patogen itu berpindah dengan cepat ya tanpa harus adanya gejala yang timbul terlebih dahulu ya. Jadi gejalanya itu belum terlihat ya. Jadi adanya perpindahan penduduk ya itu juga bisa menjadi peluang ya dalam transmisi penyakit ya, baik itu melalui kontak langsung maupun kontak yang tidak langsung ya. Ya, jadi ini urbanisasi ya dan kepadatan penduduk ya. Nah, ini lingkungan dengan mobilitas tinggi ya, seperti di bandara atau pusat pembelanjaan itu adalah tempat-tempat yang rawan dalam penyebaran penyakit menular ya. Nah, terus risiko penyebaran wabah lintas batas ya. Dan selanjutnya itu adalah perubahan iklim ya, perubahan iklim ya. Jadi di sini ada peningkatan suhu atau peningkatan curah hujan ya. Jadi ini sangat berkontribusi ya terhadap peningkatan ya risiko penyakit menular ya. Terutama di sini adalah yang melalui vektor seperti nyamuk ya. Nah, terus ada perluasan habitat ya atau vektor ya di sini adalah nyamuk ya. Nah, terus ada menyebabkan meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan ya. Ya, jadi lingkungan yang tidak higien ya itu menjadi faktor risiko munculnya wabah penyakit menular ya. Jadi bisa di sini penyakit diare ya ataupun penyakit lainnya ya, infeksi lainnya ya. Jadi uh, adanya mitigasi ya, strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ya ataupun pengendalian vektor ya, peningkatan sanitasi, edukasi ya. Jadi merupakan hal yang penting ya atau langkah pokok untuk mencegah
peningkatan kasus penyakit menular ya, dan pendekatan lintas sektor juga itu dibutuhkan dalam mengurangi ya dampak dari perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat yang berkelanjutan ya. Jadi memang beberapa langkah ini menjadi suatu hal yang penting dalam menekan atau mengendalikan suatu penyakit menular. Jadi kita lihat dulu ya terkait studi kasus ya, implementasi kebijakan program PPI ya, pencegahan infeksi COVID-19 di salah satu rumah sakit ya. Ini di sini adalah rumah sakit Kabupaten Musirawas ya. Jadi untuk studi ini ya, jadi membahas terkait implementasi PPI ya di ini ya terkait COVID ya di dua rumah sakit ya, ada rumah sakit Dr. Sobirin dan Muara Beliti ya. Jadi ini latar belakangnya karena tingginya ya kasus tenaga kesehatan yang dulu ya terpapar COVID ya. Jadi bahkan beberapa sampai meninggal dunia. Jadi namun pendekatan ini hanya dilakukan dengan kualitatif dan wawancara ya. Hasil ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan sudah berjalan secara berjenjang ya dan jelas, didukung dengan adanya SOP ya. Namun pada implementasinya ya masih banyak kendala ya. Jadi ada kekurangan SDM ya, screening ya yang belum maksimal, desinfeksi yang tidak rutin dan dukungan masyarakat yang belum optimal ya. Jadi secara umumnya dari kasus ini ya kebijakan PP itu sudah dijalankan ya, namun belum optimal ya. Jadi masih menimbulkan dampak ya. Ya, ini adalah gambaran ya pendahuluannya ya, karena banyaknya tenaga kesehatan ya yang terpapar COVID dan banyak yang meninggal ya pada waktu itu ya. Sehingga di sini bagaimana penerapan dari PPI ini ya diimplementasikan ya, kendala apa yang dihadapi dan bagaimana efektivitasnya ya. Pengumpulannya dilakukan dengan wawancara ya, penelitian wawancara, pertanyaan terbuka ataupun observasi ya. Nah, yang dilihat di sini adalah penggunaan APD ya, praktek hand hygiene, cuci tangan, ketersediaan prasarana, kondisi fisik bangunan dan adanya SOP ya. Nah, jadi di sini dari hasilnya dilihat ya, jadi sebenarnya dari kebijakan PP ini telah ada ya, telah disosialisasikan ya dari internal maupun internal ya. Komunikasi juga sudah konsisten ya dengan adanya SOP. Jadi sudah ada SOP-nya ya. Namun dari SDM-nya sendiri ya masih ditemukan kekurangan tenaga ya. Jadi double job, bisa terjadi double job di sini ya. Jadi meningkatkan beban kerja ya, sehingga bisa menurunkan efektivitas implementasi kebijakan ya. Screening pasien belum berjalan maksimal ya, karena petugas tidak selalu berada di pintu masuk ya. Dan masih ditemukan beberapa pasien yang positif tapi berada di ruangan non-COVID ya. Terus tidak dilakukan pengukuran suhu yang tidak selalu dilakukan ya. Dan screening tenaga kesehatan juga belum optimal ya. Praktik hand hygiene ya dan penggunaan APD ya telah dipahami dan diterapkan. Jadi namun masih ada yang melakukan kelalaian ya dalam penggunaannya. Desinfeksi ruangan tidak rutin dilakukan ya. Di sini dari sisi fasilitas ya telah disediakan ya APD, wastafel, sabun, ruang isolasi maupun ventilasi ya dan ambulans COVID. Namun kendalanya seperti standar teknis ya, air yang tidak mengalir ya pada hari tertentu ya. Jadi di sini untuk kesimpulannya ya. Jadi sebenarnya untuk implementasi kebijakan PP ini telah ada ya, sudah berjalan ya, dan komitmen pelaksana serta adanya dukungan SOP yang sudah ada. Namun pelaksanaannya itu belum optimal ya, karena masih ada beberapa kendala seperti aspek sumber daya, screeningnya, desinfeksi yang tidak rutin, dan dukungan masyarakat yang belum sepenuhnya patuh. Jadi masyarakatnya itu belum pada patuh ya.
Jadi sarannya ya perlunya penambahan pemerataan SDM ya, penguatan sistem screening ya, penjadwalan desinfeksi serta pengawasan yang lebih tegas terhadap kepatuhan ya tenaga kesehatan dan pengunjung ya. Yang paling penting di sini adanya sosialisasi ya kepada masyarakat yang harus selalu ditingkatkan ya, sehingga ada kerjasama antara petugas kesehatan dan masyarakat dalam mencegah penularan infeksi di pasienkes. Ya, jadi mungkin ini saja ya untuk materi penyakit menular. Ini ada beberapa soal-soal ya, mungkin bisa disimak ya atau dipelajari sebagai bahan evaluasi dari materi kita hari ini. Ini ada beberapa, ini ada soal ketiga, soal keempat ya. Soal kelima ya terkait strategi 3M ya, soal keenam terkait surveillance ya penyakit menular. Soal ketujuh terkait dengan peran masyarakat dalam pengendalian PPI ya. Kedelapan terkait penularan penyakit melalui droplet. Soal ke-9 terkait dengan langkah kewaspadaan standar ya untuk memutus penularan mikroorganisme ya. Soal ke-10 terkait komponen ya oleh petugas kesehatan saat menangani pasien COVID. Ini adalah bahan pustaka untuk materi hari ini ya, untuk topik penyakit menular ya. Dan ini adalah kunci jawaban terkait soal 10 soal yang tadi diberikan. Ya, jadi mungkin ini saja ya materi untuk topik penyakit PPI penyakit menular ya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ini masih lanjut lagi ya. Ini masih ada topik satu, mungkin saya percepat aja ya. Terkait PPI pengendalian lingkungan. Ini kita langsung aja ya. Jadi topik hari ini tuh terkait PPI pengendalian lingkungan. Kaitan antara PPI dan pengendalian lingkungan ini ya, karena dalam pengendalian lingkungan ya dikaitkan dengan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi ya. Jadi ini dianggap sebagai serangkaian tindakan terencana ya. Jadi untuk menjaga kondisi lingkungan ya di pasienkes itu agar tidak menjadi sarana perkembangbiakan mikroorganisme yang patogen ya. Jadi Vaskes itu dianggap sebagai tempat atau lingkungan dengan karakteristik khusus ya. Jadi karena menampung berbagai pasien ya dengan berbagai kondisi kesehatan ya. Jadi di sini termasuk adanya penyakit